Halo, Om Didi hari ini berbicara tentang kisah orang ketiga, rubrikasi orang ketiga yang ada di Postland ID. Jadi, sebelum mendengarkan obrolan Om Didi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, agar mendapatkan cerita selanjutnya. Topik hari ini, Om akan membahas sebuah kisah dari seorang teman seprofesi yang kebetulan dia adalah wartawan, yang pada saat itu Om menemukannya sedang duduk termenung sendirian di sebuah tempat, kalau boleh dikatakan seperti kafe, tetapi kafe yang biasa, dalam arti kata yang tongkrongan umum pada umumnya. Teman kita ini sebut namanya Ibrahim. Ibrahim menjadi korban dari kisah perjalanan rumah tangga yang pada akhirnya dia harus melepaskan istri yang begitu dia cintai, yang begitu dia sayangi. Oke, untuk lebih jelasnya begini ceritanya. Ibrahim pada saat itu dia mengenal namanya Ranti. Ranti itu boleh dikatakan tidak cantik. Kalau boleh dibilang nilainya itu sekitar 6 lah wajahnya. Paling banter 6. Tidak juga buruk rupa, tetapi hanya kurang menarik aja. Itu salah satu alasan kenapa kemudian dia menikahi Ranti. Karena bagi dia, cantik wanita itu yang dikhawatirkan akan mengganggu nantinya dalam perjalanan rumah tangga. Kecantikan wanita yang membuat banyak orang nanti tergoda. Dalam anggapan Ibrahim seperti itu. Dia melihat Ranti adalah cocok untuk menjadikan istri. Padahal jauh sebelum mengenal Ranti atau pada saat pacaran dengan Ranti, Ibrahim pun sudah kenal atau dekat dengan wanita teman sekantor. Cantik. Bahkan menurut Ibrahim soleh. Nah, persoalannya sekarang, desakan keluarga karena Ranti lebih duluan dikenal oleh Ibrahim, membuat Ibrahim memutuskan untuk memilih Ranti untuk jadi calon istri. Singkatnya, mereka menikah. Pernikahan yang dilalui dengan nol. Ranti yang tidak tahu apa-apa sebagai istri, yang tidak sama sekali punya keterampilan apa-apa, yang pada akhirnya Ibrahim bilang kepada Ranti agar dia memiliki keterampilan yang membuat dia punya waktu luang selama berada di rumah, setidak-tidaknya punya kegiatan. Ibrahim berpikir adalah membuat istrinya Ranti bisa sibuk dengan kerjaan. Pekerjaan yang diberikan oleh Ibrahim adalah pada saat itu membuat sebuah pekerjaan yang bisa dilakoni oleh siapapun. Dia kenalkan temannya yang bernama Elma, yang bergerak di bidang event organize. Pada akhirnya hubungan Ranti dengan Elma lah yang membuat masalah ini menjadi runyam. Elma kemudian memperkenalkan cowoknya yang kebetulan bule. Mereka hidup serumah tanpa ikatan nikah, yang kemudian membuat Ranti berpikir ingin seperti mereka. Konyol ya, sangat konyol. Nah, di sini Ibrahim berpikir tulus-tulus saja dengan kedekatan Ranti dengan Elma. Sampai pada akhirnya Ibrahim melihat perubahan yang nyata pada seorang Ranti. Tadinya dia tidak bermakeup, tadinya dia tidak berdandan, kini tampilannya seperti sosialita, cantik, bahkan membuat Ibrahim kaget dengan perubahan Ranti. Perjalanan waktu yang kemudian mengantarkan Ibrahim terkejut dengan langkah yang dilakukan Ranti di luar rumah. Kemudian itu yang menjadikan sebagai pertanda bahwa ada pihak ketiga yang membuat Ranti masuk dalam
pelukan pria lain. Pria itu adalah ternyata si bule, temannya Elma. Nah, Elma tidak menyangka hubungan dengan Ranti menjadi retak hanya karena pacar bulenya tertarik dengan Ranti. Demikian luar biasanya kehidupan Ranti sampai dia terjebak dengan rayuan dan kemudian menjadi bagian dari perselingkuhan yang membuat Ibrahim tidak menyangka dua anak yang dihasilkan dalam pernikahannya menjadi korban dari perselingkuhan Ranti. Hati Ibrahim remuk. Dia menangis, sedih. Apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Dia koreksi diri seberapa jauh kekurangannya membuat Ranti terjebak dengan pria lain. Ibrahim tidak mampu menahan diri. Sebenarnya dia rapuh. Dia mencoba bertahan dalam kerapuhan. Dia menangis kepada teman dekatnya, kebetulan cowok yang sama-sama bisa memahami, bisa melihat kehidupan Ibrahim selama ini. Sebagai cowok dia menangis. Ibrahim begitu menangis, sedih, begitu perih hatinya menceritakan perjalanan rumah tangganya dengan Ranti. Sampai akhirnya Ranti minta cerai. Sebenarnya Ranti tidak ingin bercerai dengan Ibrahim, tapi desakan si bule yang membuat Ranti tidak bisa seperti orang yang bingung untuk menentukan jalan hidupnya. Dia mencoba untuk bilang baik-baik kepada Ibrahim agar rumah tangganya diselesaikan. Tapi Ibrahim pun yakin pilihan itu bukan didasari oleh keinginan Ranti. Ibrahim masih memutuskan untuk mencari cara lain. Dengan berbagai cara dilakukan, pisah rumah salah satunya. Introspeksi. Introspeksi ternyata setelah 1-2 bulan tidak membawakan hasil. Ibrahim kemudian mencoba untuk mengadukan nasib rumah tangga pada keluarga Ranti. Dan konyol, keluarga Ranti seolah membenarkan alasan Ranti untuk bercerai. Dengan berbagai tuduhan, Ibrahim kurang bertanggung jawab sebagai suami. Ibrahim tidak memberi nafkah dan segala-segalanya. Ternyata itu ucapan Ranti untuk menyelamatkan kesalahannya. Ibrahim kemukakan fakta yang sesungguhnya bahwa itu tidak benar. Dia berikan bukti transfer uang ke rekening Ranti. Dia juga memberikan data-data penguat kalau dia bertanggung jawab sebagai suami. Lah, sekarang persoalannya adalah keluarganya udah mulai ikut campur. Seolah-olah perceraian itu dianggap jalan terbaik. Tidak ada cara lain yang harus dilakukan Ibrahim selain memutuskan perceraian. Dengan berat hati, akhirnya perceraian pun harus terlaksana. Terjadi juga. Ya, sampai pada akhirnya perceraian harus terjadi. Perceraian memang berat bagi Ibrahim. Terlebih 2 anak masih kecil, harus pisah dari kedua orang tua. Ibrahim lebih memilih mengalah, meninggalkan rumah. Dia tinggal sementara di sebuah tempat, kalau dibilang kos. Selama dalam perjalanan tinggal sendiri, begitu tersiksa dia. Dia merenung hari-hari bersama Ranti. Dia mengingat kembali perjalanannya bersama Ranti. Bahkan dia mengingat anak-anaknya yang kini harus terpisah tinggal dengan dirinya. Karena Ibrahim lebih memilih anak-anak ikut Ranti. Karena ibu ya. Nah, di sini Ibrahim sempat ada rencana untuk bunuh diri. Sempat terlintas keinginannya untuk bunuh diri. Dia sudah memilih perjalanan hidup atau akhir hidupnya dengan kematian. Namun, semua itu akhirnya dia singkirkan setelah ada suara di telinganya untuk membuat dia harus bertahan dengan hidup. Suara itu suara anaknya yang memanggil namanya. Dia tersadar untuk kemudian dia singkirkan racun yang sudah dipersiapkan untuk kematian.
Dia mencoba tegar dalam kehidupannya. Dia mencoba bangkit dari kehidupannya sekarang ini. Dia mencoba kembali berdiri tegak walaupun dalam posisi yang sangat rapuh sebagai seorang laki-laki.